Ini adalah kumpulan modul strobo running text dengan tipe koneksi WiFi. Ini ada beberapa jenis, misalnya ini WaveVol 2, kemudian ada WaveVol 3, ini ada WaveVol 4, kemudian WaveVol 5, dan yang terbaru WaveVol 6. Di sini ada box kecil dan box besar, ini bedanya apa nanti akan dijelaskan. Khusus seperti ini, yang WaveVol 2 ini boxnya kecil, ini tanpa step down, jadi inputnya itu sama dengan outputnya, jadi langsung di bypass seperti itu. Kemudian jika yang boxnya besar seperti ini ada step downnya, penurun tegangan dari 24 volt ke 12 volt. Bagaimana penjelasan detailnya? Langsung saja ke video intinya. Pertama, kami akan menjelaskan perbedaan antara kedua modul ini yang boxnya besar dan boxnya kecil. Dari segi partnya itu sudah sangat terlihat berbeda ya. Yang bagian sama adalah modul intinya, ini menggunakan ESP, kemudian regulatornya menggunakan tipe LM 3 ampere. Nah, yang perbedaan utamanya itu yang di sini. Ini adalah step down 8 ampere. Di bagian input saat power supply masuk, dia akan diturunkan menjadi 12 volt untuk dikonsumsi di modul dan LED-nya. Sedangkan yang tidak menggunakan step down, dia akan langsung diproses dan dikeluarkan ke output. Jadi outputnya sama dengan inputnya. Untuk yang pakai step down itu kelebihannya juga lebih stabil. Jika ada lonjakan tegangan, outputnya akan tetap sama 12 volt. Jadi kalau kalian memilih, mending yang 24 volt. Kemudian untuk berbagai varian modulnya itu, ini ada banyak yang sudah dijelaskan tadi, tapi yang akan dicoba adalah WaveVol 5. Sebenarnya aplikasi ini nantinya support untuk semua varian. Namanya adalah aplikasi SmartLax. Caranya tinggal dibuka saja Play Store, kemudian di kolom pencarian diketikkan SmartLax. Kemudian cari yang produksi Juhatsu Indonesia, ikonnya seperti ini. Ini karena sudah diinstal, maka akan tinggal buka. Nah, setelah dibuka tampilannya seperti ini. Awalnya dia akan muncul informasi untuk perizinan, ini harus diizinkan semua, lokasi, kemudian penyimpanan, internet, dan sebagainya. Kemudian akan konfirmasi jenis koneksi, ini karena menggunakan WiFi maka tap koneksi WiFi. Kemudian jika sudah terdeteksi maka akan muncul masuk dan lanjut, klik saja tombol lanjut. Dia akan mencari device-nya. Kebetulan sudah terdeteksi dengan nama STBW51058. Kemudian diminta kode aktivasi, itu kan biasanya diberikan di dalam paket pembelian, atau bisa juga ditanyakan ke WhatsApp admin. Biasanya di pembelian diberikan lembar seperti ini berisi kode manual dan QR code-nya. Bisa dua metode, penulisan manual kodenya 6 digit ataupun menggunakan QR code. Jika menggunakan QR code tinggal diarahkan ke bagian QR code-nya, dia akan langsung scan dan aktivasi. Proses ini membutuhkan internet, jadi jangan dikonekkan ke WiFi modul dulu, tapi menggunakan WiFi misal Indium ataupun koneksi seluler. Untuk passwordnya sebenarnya dia sudah auto, jadi tinggal paste saja seperti ini, sama dengan yang di scan tadi, dan tap centang. Kemudian kalau sudah connected atau terkoneksi, tinggal kembali ke aplikasi, maka aplikasi akan melakukan koneksi ke modulnya. Indikator terkoneksi seperti ini. Tampilan LED belum begitu jelas karena dia berbeda dimensinya dengan yang di aplikasi. Di aplikasi 6 baris 40 IC, sedangkan LED
physical yang dipasang itu hanya 22 IC. Untuk menu-menunya sangat banyak, salah satunya untuk penulisan teksnya, dan yang terpenting kalau belum sama dimensinya itu harus disamakan terlebih dahulu, sehingga menu-menu lain nanti bisa digunakan dengan mudah. Bisa ubah sambungan LED, bisa juga ubah panjang LED. Nah, menu ini yang tidak ditemukan di merek strobo yang lainnya. Untuk settingan awal kita harus menyamakan dulu, masukkan IC yang sama, jumlahnya 22 seperti yang ada di rakitan. Kemudian muncul dialog seperti ini, tinggal tap simpan. Maka LED-nya akan mati, modulnya akan restart, koneksinya akan terputus, aplikasinya akan keluar. Tinggal ditunggu saja, modulnya akan menyala lagi dan LED-nya akan menyala sesuai modulnya. Jika settingan kalian benar, maka akan muncul tulisan WiFi seperti ini, kemudian indikator speed dan IC, kemudian akan memainkan modenya. Tinggal kita buka lagi. Ini ada dua metode. Jadi yang pertama tadi karena aktivasi dia membutuhkan internet. Ada juga metode yang langsung connect ke WiFi modulnya. Jika sudah pernah aktivasi, bisa menggunakan cara seperti ini. Koneksikan ke WiFi dengan nama yang sama dengan modulnya, kemudian kalau sudah terkoneksi baru buka aplikasinya. Dia akan lebih cepat terkoneksinya seperti ini. Jika sudah terkoneksi, maka menu-menu yang ada di aplikasi akan aktif seperti ini. Tinggal kita mau ngapain, misalnya menu tulisan, tinggal tap ganti tulisan. Di situ ada 10 memori yang bisa diisi semua. Misalnya ini mencoba mengganti tulisannya. Ada dua metode ataupun ada dua gerakan. Tipe running text seperti ini. Ada juga yang teksnya diam, tidak running dari kanan ke kiri, melainkan hanya di tengah. Misalnya kita mau merubah agar tidak running, maka tinggal tap menu yang ini, teks diam, maka nyalanya seperti ini. Ini ada beberapa animasi nyala teks diamnya, tapi ini menyesuaikan juga dengan panjang LED yang kalian pakai. Semakin pendek LED-nya maka semakin terbatas teksnya. Kemudian di sini ada ubah tipe nyala LED, ada pilihan dia running text saja, ada pilihan dia gerakan LED saja, ataupun kombinasi keduanya. Secara default, modul akan settingan kombinasi ataupun teks dan gerakan. Kalau untuk teksnya ini ada 10 memori, satu memorinya bisa muat 100 huruf dan angka. Jadi sangat banyak. Berbeda dengan merek lain mungkin hanya terbatas dan dia teks diamnya sudah dibatasi, tapi kalau ini full bisa diganti 10-10-nya ataupun hanya sebagian. Seperti ini penggunaannya. Kemudian menu yang lain misalnya ubah penundaan. Semakin besar nilai penundaan maka LED-nya gerakannya semakin lambat. Nih, dalam running text itu juga akan terasa lebih lambat gerakannya jika penundaannya nilainya semakin besar. Satu menu dia mencakup semua gerakan, jadi all in. Nanti disesuaikan dengan panjang LED yang kalian pakai, tinggal diubah yang sesuai. Kalau rekomendasinya sih yang nilainya 10% ataupun 20% saja. Lanjut ke menu kecerahan. Ini bisa mengubah kecerahan dari 10% sampai 100%. Semakin sedikit nilai kecerahan maka dia akan semakin redup. Tetapi kelebihannya semakin redup, dia akan LED-nya semakin awet, semakin adem dan tidak boros daya. Tapi jika semakin terang,
Semakin besar nilainya itu semakin terang dan LED-nya semakin panas. Hati-hati dalam penggunaan full itu membutuhkan kabel yang proper, jadi semakin besar nilainya membutuhkan besar kabelnya juga semakin tebal ataupun besar perampangnya. Kemudian untuk ubah sambungan LED, menu yang ada di dimensi, submenunya ada ubah sambungan LED. Ini memungkinkan kalian untuk mengubah arah teksnya ataupun arah susunan LED-nya. Di strobo lain mungkin tidak ada menu ini. Dia kalau kebalik itu ya harus merubah susunan LED-nya, rubah ulang. Tapi kalau merek Joatsi itu ada menu ini. Jadi kalau teksnya terbalik itu tinggal disesuaikan di menu sambungan LED-nya. Tidak perlu merubah susunan LED-nya, tidak perlu mencopot LED-nya. Cukup connect ke aplikasi dan rubah di menu dimensi submenu ubah sambungan. Contohnya seperti ini disengaja dibalik settingannya agar tahu efeknya seperti apa. Kalau untuk gerakan mode LED sih nggak terlalu kelihatan, tapi kalau sudah teks itu akan sangat berpengaruh. Teksnya bisa kebalik, atas bawah ataupun kanan kirinya. Nah, ini harus disesuaikan terlebih dahulu. Tapi kalau mengubah sambungan LED itu sama dengan mengubah dimensi IC-nya ataupun panjang LED-nya. Dia memerlukan restart baik perangkat ataupun restart aplikasinya. Sehingga jika sudah selesai dia akan dibutuhkan koneksi baru lagi. Tinggal mengulangi langkah yang sama dengan tadi, kemudian disesuaikan yang aslinya ataupun sambungan yang tepat. Kebetulan ini sambungannya dari kiri bawah, arahnya itu dari depan LED ya, bukan dari sisi kabin. Kalau sudah terpasang itu bukan dari sisi dashboardnya, tapi arah depan kaca. Ini kiri, bagian ini kanan. Ngelihatnya dari depan kaca seperti ini. Ini kan ada dua indikator tadi. Yang panjang itu mengindikasikan panjang LED-nya ataupun jumlah IC-nya, sedangkan yang kecil tadi adalah indikator speed. Untuk varian modulnya ini kan sangat banyak. Ini intinya perbedaannya hanya sebatas gerakannya. Kalau untuk fitur-fiturnya kurang lebih sama dan caranya koneksi juga sama. Aplikasinya pun sama, jadi satu aplikasi untuk semua produk. Ini bonus penjelasan untuk tentang IC. Kadang banyak sekali yang bingung tentang IC itu apa sih Bang. IC itu adalah chip kecil yang ada dalam LED addressable WS2811 ataupun teman-temannya SM16703 dan semacamnya. IC itu mudahnya dideteksi di potongan LED-nya ini. Ini kebetulan menggunakan 40 IC. Nah, ini tipenya yang rapat. Rapat itu satu IC-nya 5 cm. Seperti ini. 12 volt ya ini. Jadi kalau untuk sebutan IC-nya berapa itu tinggal dihitung di potongannya LED itu. Kalau yang 24 volt itu dua kalinya yang 12 volt, karena satu IC-nya itu 6 LED. Di perpotongan ini ada 6 biji LED, sedangkan yang 12 volt hanya 3 LED. Ada juga yang WS2812 itu satu IC itu disebutnya satu LED. Tegangannya berbeda, ini 5 volt. Kalau untuk rekomendasi yang modul tadi itu menggunakan WS2811 12 volt 60 LED per meter ataupun LED yang rapat. Satu IC-nya 5 cm. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Semoga menambah ilmu kalian. Tetap sehat-sehat saja, tetap berkarya. Sampai jumpa di video yang lain dan